Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Hanafi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah impresi, akan memberikan sebuah ulasan pada teman-teman. Bagaimana sih pengalaman saya ketika memakai handphone dari Redmi 13 ini. Nah, tentunya teman-teman ada yang mungkin ada yang udah beli, ada yang baru beli ataupun yang udah punya atau memakainya dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, teman-teman mungkin akan mendapatkan pandangan dari saya. Apa sih misalnya kelebihannya, kekurangannya yang selama saya pakai gitu kan, apa aja sih yang menjadi catatan mungkin ya untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau yang saya alami dari pemakaian dari Redmi 13 ini, yang pertama ya, dia itu sangat kokoh. Menurut saya, mengapa bisa saya ucapkan seperti itu? Jadi handphone ini saya bawa ketika saya kerja, ketika saya melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Dan sudah terbukti bahwa ketika saya bawa, khususnya waktu saya menaiki komuter lain yang mana penumpang okupansi itu sangat padat sekali gitu kan. Nah, handphone ini dia retak-retak atau pecah-pecah seperti itu, tapi dia tidak sampai ke LCD-nya yang rusak ataupun ke layaran di dalam LCD-nya itu yang ada bintik-bintiknya, misalnya white pixel, dot pixel, dan lain semacamnya. Dan ini sudah terbukti untuk kualitas di LCD-nya masih aman saja, tapi ini dengan anti gores yang saya pakai ini ternyata dia tidak kuat dan tidak tahan ya. Dia retak gitu ya, ada retak ke samping, ada retak di sebelah sini gitu ya. Menurut saya itu tidak masalah karena memang itu balik lagi ke kualitas anti goresnya. Nah, itu yang saya kagumi ya dari build quality-nya, yang dimana di sisi belakang ini dia seperti kayak kaca gitu ya. Tapi saya kurang tahu ini sepertinya sih plastik ya. Cuman di bentuknya itu seperti kaca, seperti itu. Lalu mungkin kalau menurut saya yang agak kurang cocok dari segi ukurannya. Dari ukuran dari handphone ini cukup lumayan besar dibandingkan HP utama saya yang saya pakai gitu ya. Tapi is not problem kalau misalnya kita membutuhkan resolusi yang lumayan besar gitu, dan juga untuk multitasking itu layar besar lebih baik menurut saya. Jadi itu bukan suatu kendala yang berarti. Oke, mungkin dari sisi kameranya. Dari sisi kameranya memang ini sangat kekinian sekali karena dia sudah boba gitu ya. Bentukannya dua gitu, boba dua, dan di sini ada LED flashnya juga. Nah, menurut saya untuk kualitas dari kameranya ini bagus ya, cukup bagus menurut saya dibanding dengan HP utama saya. Jadi bisa dibandingkan dengan HP, di compare dengan HP 3 jutaan mungkin masih bisa masuk gitu ya untuk kualitasnya. Bukan saya melebih-lebihkan, memang ini pengalaman saya pribadi seperti itu. Nah, untuk kualitas videonya memang dari ketajamannya itu saya suka, dari kejernihannya saya suka, tapi dari segi guncangannya ketika kita melakukan video dengan take sambil berjalan ataupun melangkah itu kurang stabil. Walaupun kita sudah stabilkan gitu, tapi kan tetap aja ada goyang-goyang, itu masih kelihatan seperti itu ya. Secara spek memang dia belum optimal image stabilization atau OIS ya, jadi ya wajar ya di range harga yang sekelasnya ini jika hasilnya seperti itu menurut saya. Tapi kalau misalnya kita steady rekamnya sambil take-nya sambil diam, itu bagus kualitasnya. Dan untuk mikrofonnya juga ya standar HP-HP Xiaomi ya, HP-HP Poco gitu ya yang saya pakai sebelumnya, itu bagus ya teman-teman, jernih juga. Mungkin ya kalau disandingkan dengan iPhone, menurut saya lebih jernih iPhone, lebih lebih responsif iPhone gitu untuk suaranya. Jadi lebih, walaupun kita jarak misalnya segini gitu ya, HP-nya segini gitu, dia masih terdengar lebih jelas gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena handphone ini dengan aplikasi bawaan kameranya itu sudah bisa dipasang dengan mic eksternal gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu install aplikasi pihak ketiga lagi kalau pakai HP ini, misalnya HP Xiaomi Redmi 13 ini. Tinggal dicolok aja ke headphone jack 3,5 mm ini, teman-teman tinggal langsung coba, itu langsung berfungsi teman-teman. Jadi dia perlu repot-repot lagi mengonfigurasinya seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya dari segi kecepatan charger. Nah, ini yang saya notice, kecepatan chargernya itu lumayan cepat ya, karena dia sudah 33 watt, juga fast charging, dia sudah Type C juga, jadi lebih fleksibel ya untuk dipakai kemana-mana seperti itu. Untuk mencolokkan USB, mencolokkan OTG gitu kan, misalnya teman-teman ingin memindahkan data, itu juga lebih cepat. Jadi ya it's okay, it's perfect for this item. Untuk harganya ini sangat bagus.
Lalu di sini dia ada buat remote yang saya suka, karena saya kadang suka lupa gitu, misalnya naruh remote di mana sih, atau enggak remote-nya lagi kurang berfungsi gitu. Ya udah saya pakai ini aja, udah ada fitur remote-nya juga kok, sangat membantu sekali. Lalu untuk dari driver, kalau saya ini sangat cocok sekali, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan prosesor yang lumayan dan juga memori penyimpanan yang lumayan besar. Menurut saya cukup-cukup aja sih ya, tergantung teman-teman. Tapi kalau teman-teman butuhkan untuk yang konten creator, sosial media yang butuhkan tag-tag video, misalnya videonya juga video vlog gitu kan, ini agak kurang cocok karena dia kurang stabil, kecuali teman-teman beli alat stabilizer terpisah gitu ya. Terus seperti gimbal ataupun tripod yang memang itu ada fitur stabilizernya, itu ya sangat bantu sekali untuk stabilan dari hasil rekaman dari video kamera ini. Seperti itu teman-teman ya. Lalu untuk speakernya yang selama saya pakai, untuk kualitas speakernya ini ya so-so lumayan lah ya. Ya walaupun dia tidak terlalu terlalu keluar banget, tapi masih nggak terlalu cempreng juga suaranya. Jadi masih kalem lah kalau bisa dibilang untuk suara dari speakernya ini. Dia karena hanya satu aja ya, di atasnya dia nggak ada. Jadi belum Dolby speaker dia ya untuk handphone ini. Tapi ya untuk harganya, sebalik lagi ke harganya, ini sangat worth it sekali kalau menurut saya. Ya apalagi untuk pelajar misalnya dipakai buat mengerjakan tugas atau apa, ini sudah cocok karena dia juga sudah didukung oleh Gemini ya. Jadi dia sudah integrasi dengan Gemini ketika kita tanggal tombol. Nah, dia sudah bisa mengeluarkan Gemini seperti ini. Jadi langsung searching dan merekam suara kita, lalu dia akan mengirimkannya ke Gemini. Nah, seperti itu. Tentu, mari kita bahas langkah-langkah yang mungkin dilakukan. Nah, jadi sudah canggih untuk software ini. Dan untuk update-update-nya memang ini lumayan cukup sering diupdate, tapi tidak masalah untuk kedepannya agar lebih baik lagi ya. Walaupun kadang update juga suka ada bug-nya, tapi tidak kemungkinan kita lebih mendapatkan keamanan yang lebih baik ya, dan fitur-fitur yang lebih baik juga ke depannya dengan adanya update. Dan seperti itu impresi dari saya. Oh, mungkin satu lagi ini ya, dengan body seperti ini saya kurang tahu ya, untuk sampai saat ini sih dia belum ada jamur, belum ada kelihatan jamur. Biasanya ada di pinggir-pinggir sini ada jamur itu, atau di belakang. Apalagi ini kalau misalnya plastik ya, mungkin agak lebih sensitif terhadap jamur juga ya. Dan juga dia kayak kurang tahu jamurnya akan membekas menjadi seperti baret-baret ataupun bisa dihapus ya. Dan itu balik lagi ke perawatan teman-teman. Kalau saya sih kan pakai casing ini nih ya, casing kayak jelly case gini. Nah teman-teman mungkin nanti sering dibersihkan aja, sering dibuka gitu dari handphonenya, dan dibersihkan manual pakai air atau pakai semprotan hand sanitizer juga bisa, tinggal dilap-lap aja biar dia juga tidak menguning untuk tekstur warnanya. Karena ketika sudah dia menguning memang agak sedikit susah untuk membersihkannya untuk bisa menjadi putih lagi. Ya ada sih yang dengan teknik misalnya direndam dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sarankan teman-teman lebih rutin lagi untuk membersihkannya casing ini gitu ya, agar lebih handphone teman-teman ini lebih kelihatan look seperti baru terus seperti itu. Ya untuk tahan panasnya ya, untuk temperatur dari handphone ini ketika main game ini juga cukup adem ya teman-teman. Ya kalau menurut saya worth it lah ya. Saya pakai handphone ini buat main Free Fire, buat main Clash of Clans ya, itu suhunya masih stabil. Buat main apalagi ya, game tenis gitu ya, saya juga main di sini dan suhunya juga tidak terlalu panas. Menurut saya masih aman-aman aja. Dan itulah impresi dari saya untuk dari Redmi 13 ini selama pemakaian saya kurang lebih 6 bulan ya pemakaian. Saya beli bulan Juli, sekarang video ini di-tag bulan Desember. Dan ya, kesan utama yang saya sampaikan seperti itu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pandangan baru dari hal yang saya sampaikan tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.